Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share mengenai tes wawasan kebangsaan, khususnya kisi-kisi nasionalisme. Kenapa? Karena ternyata sekarang nih kan udah mulai nih pengumuman hasil SKD, tetapi ada beberapa instansi yang masih belum selesai untuk seleksi SKD-nya ya teman-teman. Dan berdasarkan informasi nih, sebelumnya itu tes wawasan kebangsaan itu banyak penalaran ya teman-teman yang keluar, namun maraknya FR yang beredar mengenai tes wawasan kebangsaan itu lebih banyak ke penalaran. Jadi isu tersebut itu sampai terdengar nih oleh pihak BKN, sehingga dari tim BKN khususnya yang pembuat soal itu sepertinya merendam kembali soal-soal tes wawasan kebangsaan itu tidak hanya sekedar penalaran ya teman-teman, tetapi juga hafalan. Jadi aku saranin buat teman-teman memang harus perbanyak latihan soal, baik itu di penalaran maupun di hafalan, sehingga kita akan siap apapun kondisi paket soal yang kita dapat gitu ya teman-teman. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu diberi kemudahan dan kelancaran ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Nah, tetapi tidak hanya itu teman-teman, memang harus digiatin lagi belajar dan doanya. Nah, aku rekomendasiin platform belajar online untuk teman-teman latihan tryout di sini, yaitu Sahabat CPNS. Ini recommended banget buat teman-teman karena itu akan bisa melatih teman-teman untuk belajar mengefisienkan waktu, terus mempersiapkan mental kita dalam menghadapi tes secara langsung gitu ya teman-teman. Di Sahabat CPNS juga teman-teman bisa melihat grafik kemampuan teman-teman gitu ya, baik di TWK, TIU maupun di TKP, dan grafik waktu pengerjaannya juga, sehingga bisa membantu teman-teman untuk mengevaluasi diri kira-kira kurangnya di mana nih, di TWK kah, di TIU ataupun di TKP. Begitu juga untuk waktu pengerjaannya. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan dari tes wawasan kebangsaan khususnya di kisi-kisi nasionalisme. Soal yang pertama, suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa disebut A. Bangsa, B. Nasionalisme, C. Nationality, D. Nation, ataukah yang E. Negara? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Di sini nasionalisme. Di sini nasionalisme itu berasal dari kata nation atau bangsa. Nah, bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional. Jadi, nasionalisme dapat diartikan menjadi suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah unsur-unsur yang mempengaruhi semangat kebangsaan seseorang, kecuali A. Watak nasional, B. Bahasa nasional, C. Pemimpin nasional, D. Batas nasional, ataukah yang E. Peralatan nasional. Ini berarti yang nggak termasuk ya teman-teman, karena di sini kecuali. Baik, sebelum menjawab soal, kita simak dulu apa aja sih unsur-unsur yang mempengaruhi semangat kebangsaan seseorang. Di sini semangat kebangsaan atau nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. Ada 6 unsur ya teman-teman. Yang pertama, perasaan nasional. Di sini sifatnya bisa keluar dan ke dalam diri seseorang. Yang kedua, ada unsur watak nasional. Yang ketiga, batas nasional, yaitu yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis pada diri individu. Yang keempat, bahasa nasional. Yang kelima, agama. Yang keenam, peralatan nasional. Oke, kita kembali lagi ke opsi jawabannya. Yang A, watak nasional, ini termasuk ya teman-teman. Yang B, bahasa nasional, termasuk. Yang C, pemimpin nasional, ini bukan ya teman-teman, berarti nggak termasuk dalam
Unsur-unsur yang mempengaruhi semangat kebangsaan seseorang. Berarti tepat sekali jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kalau yang D batas nasional itu termasuk ya. Yang E juga peralatan nasional itu termasuk. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain disebut A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Demokratisasi, D. Nasionalisme, ataukah yang E. Chauvinisme. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, kita lebih baik tahu dulu apa arti dari masing-masing opsi jawabannya ya teman-teman. Opsi yang A yaitu patriotisme. Di sini artinya adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Opsi yang B, sukuisme. Di sini artinya adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Orang tersebut biasanya memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Ia akan selalu berusaha menciptakan perbedaan terhadap suku bangsa yang lain. Oke, udah ketebak ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B di sini, sukuisme. Adalah rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain, itu disebut sukuisme ya teman-teman. Karena ini adalah latihan soal, jadi nggak ada salahnya kita bahas mengenai opsi yang lain juga ya teman-teman. Di sini untuk opsi yang C, demokratisasi. Ini sih demokratisasi di sini adalah suatu kedaulatan negara ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, itu berarti kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi yang D ini nasionalisme, itu seperti contoh soal yang nomor 1 ya teman-teman, pengertian dari nasionalisme. Boleh di flashback. Untuk opsi yang E, chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang B, sukuisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rasa cinta yang berlebihan terhadap bangsa sendiri dengan cara merendahkan martabat bangsa lain disebut, oke, masih ingat teman-teman arti dari opsi masing-masing jawaban? Yang A di sini patriotisme itu berarti adalah suatu sikap atau perilaku seseorang gitu ya teman-teman, yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban gitu untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa gitu ya teman-teman. Sedangkan yang B di sini sukuisme itu adalah suatu paham gitu ya teman-teman, memandang bahwa suku bangsanya itu lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Sedangkan untuk demokratisasi ini seperti kedaulatan suatu negara gitu ya teman-teman, yaitu proses pendemokrasian di sini agar rakyat di sini turut serta dalam kegiatan politik suatu negara. Sedangkan arti dari opsi yang D di sini nasionalisme, kita ingat kembali di sini adalah gejala psikologis yang berupa rasa persamaan gitu ya teman-teman. Jadi mempunyai rasa yang sama dari sekelompok manusia sehingga menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi yang E di sini, chauvinisme di sini artinya rasa cinta tanah air yang berlebihan di sini dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Oke, yap, tepat sekali jawabannya adalah yang E ya teman-teman, chauvinisme di sini. Karena yang diminta dari soal adalah rasa cinta yang berlebihan terhadap bangsa sendiri dengan cara merendahkan martabat bangsa lain, itu disebut chauvinisme. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa disebut, kita lihat opsi jawabannya, yang A patriotisme, B nasionalisme, C nationality, D nation, ataukah yang E negara. Masih ingat nggak ini teman-teman? Ini adalah arti dari, oke ya, tepat sekali yang A ya teman-teman, arti dari patriotisme, yang berarti adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa, yang ditandai dengan di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama di sini rasa cinta pada tanah air, yang kedua rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang
keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak mudah menyerah. Bisa ya teman-teman, dan tahu apa aja yang menandai sifat-sifat dari patriotisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yang merupakan contoh penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah kecuali. Di sini berarti kecuali ya teman-teman. Yang A, mengibarkan bendera merah putih saat peringatan HUT RI dan hari penting. Yang B, menggunakan barang produksi dalam negeri. Yang C, saling menghormati dan menghargai terhadap kerabat dan teman yang berbeda suku, bahasa, dan agama. Yang D, mengadakan kegiatan lomba pidato bahasa Indonesia. Ataukah yang E, mengikuti kegiatan untuk membantu sesama lingkungan masyarakat. Baik, kita simak dulu pembahasannya di sini. Penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama di sini menggunakan barang produksi dalam negeri sebagai wujud kecintaan terhadap barang buatan bangsa sendiri. Lalu yang kedua di sini saling menghormati dan menghargai terhadap kerabat dan teman yang berbeda suku, bahasa, dan agama, meskipun berbeda akan tetapi tetap menjadi satu bangsa, yaitu Indonesia. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, misalnya mengadakan lomba busana pakaian daerah, lomba pidato bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, berarti kita lihat opsi jawabannya. Di sini yang B, C, dan D ini sesuai dengan penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi antara opsi A dengan yang E ya teman-teman. Kalau menurut aku di sini lebih yang E ya teman-teman, yang kecuali ya. Kenapa? Karena kalau yang opsi yang A di sini mengibarkan bendera merah putih saat peringatan HUT RI dan hari penting itu merupakan salah satu sikap nasionalisme juga ya teman-teman. Karena dengan kita mengibarkan bendera merah putih, kita jadi memiliki rasa persatuan yang timbul karena memiliki kesamaan sejarah yang sama gitu ya teman-teman. Dan jadi kita nih punya ini rasa kesadaran sebagai suatu bangsa gitu ya teman-teman. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Yang B, memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Yang C, menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. Oke. Yang D, melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Yang E, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Oke, jawabannya adalah yap, tepat sekali yang E ya teman-teman. Di sini belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Kenapa? Karena di sini adalah era pembangunan, bukan lagi masa perang ya teman-teman. Sehingga upaya yang dapat kita lakukan di sini agar tetap melestarikan semangat juang kemerdekaan di sini bukan lagi dengan kekuatan fisik ya teman-teman, tetapi intelektual. Oleh sebab itu penerimaan CPNS juga diseleksi melalui tahap akademis. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembukaan Asian Games 2018 merupakan salah satu momen yang menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah dengan ditampilkan budaya tari asal Indonesia, yaitu yang A, tari Ratu Joharu, yang B, tari kecak, C, tari saman, D, tari sedati, ataukah yang E, tari jaipong. Oke, OTW searching nih ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, tari Ratu Jaro. Karena di sini tarian yang dibawa oleh ribuan penari pada pembukaan Asian Games 2018 di sini menandakan semangat dan gairah yang ingin dibawa dalam perhelatan Asian Games 2018. Jika teman-teman penasaran ataupun belum tahu dengan tarian Ratu Jaro, teman-teman search aja deh Asian Games tahun 2018. Wah, seru banget. Terus jadi semakin cinta deh dengan Indonesia gitu ya teman-teman, melihat perhelatan Asian Games tahun 2018. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun yang A 1972, B 1966, C 1967, D 1969, E 1946. Oke, kita simak jawabannya dan cuplikan sejarahnya ya teman-teman.
Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera pusaka hanya dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejak tahun 1969, bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. So, jawabannya adalah yang D ya teman-teman, tahun 1969. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semangat nasionalisme perlu ditanamkan dengan menghargai lambang negara. Secara konstitusional, lambang negara Indonesia adalah A. Garuda Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Lagu Indonesia Raya, D. Bahasa Indonesia, ataukah yang E. Sangsaka Merah Putih? Teman-teman pasti sudah tahu ya jawabannya. Yap, tepat sekali yang A ya teman-teman, di sini Garuda Pancasila. Karena di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36A yang dimaksud sebagai lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang B di sini opsi B Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara ya teman-teman. Sedangkan lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang E Sangsaka Merah Putih adalah bendera kebangsaan. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kebangkitan nasional diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 20 Oktober, C. 20 Mei, D. 24 Mei, ataukah yang E. 2 Mei? Jawabannya ya tepat sekali yang C ya teman-teman, 20 Mei. Mari kita simak sejarahnya ya teman-teman. Kebangkitan nasional di sini diperingati setiap tanggal 20 Mei 1908, di mana telah lahir organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas ide dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo di sini mengawali bangkitnya semangat kebangsaan dalam proses sejarah pergerakan nasional mencapai kemerdekaan Indonesia, di mana perjuangan melawan penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan, tetapi mulai dirintis menggunakan organisasi modern dan bersifat nasional. Gitu ya teman-teman, bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cikal bakal pertama kalinya bahasa Indonesia dibawakan di forum resmi adalah, kita lihat opsi jawabannya, yang A. saat pernyataan Sumpah Pemuda, B. saat Bung Karno menyampaikan proklamasi, C. waktu Kiai Haji Agus Salim berpidato di Fuksrat, ataukah yang D. saat Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi, ataukah yang E. isi perjanjian Linggarjati menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi cikal bakal pertama kalinya bahasa Indonesia ini dibawakan di forum resmi adalah yang C ya teman-teman, yaitu Kiai Haji Agus Salim ini fasih minimal dia tuh bisa 7 bahasa asing. Nah, sewaktu di Fuksrat, Haji Agus Salim berpidato dalam bahasa Melayu alih-alih bahasa Belanda. Itulah untuk pertama kalinya cikal bakal bahasa Indonesia tersebut digunakan dalam forum resmi. Seperti tokoh itu sejarah mengkritik ya gagasan nasionalisme gaya Eropa. Oke, yang kita lanjut ke soal nilai ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan adalah siapa gitu ya teman-teman tokoh tersebut. Yang A. Muhammad Hatta, B. Agus Salim, C. Sutomo, D. Dewis Dekker, ataukah yang E. Raden Maswardi? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, di sini Agus Salim. Nah, pada tahun 1915 Haji Agus Salim ini bergabung dengan Serikat Islam atau disingkat SI dan menjadi pemimpin kedua di SI setelah Hos Cokro Aminoto. Nah, peran Haji Agus Salim ini pada masa perjuangan kemerdekaan RI antara lain di sini pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke yang A. sila pertama, yang B. sila kedua, C. sila ketiga, D. sila keempat, ataukah yang E. sila kelima? Jawabannya adalah yang C teman-teman. Di sini semangat nasionalisme adalah cerminan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa? Karena jika kita lihat arti dari nasionalisme di sini, yaitu suatu gejolak psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang mengajarkan seseorang untuk mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan sanggup rela berkorban, memiliki rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi suatu bangsa tertentu dengan tetap memelihara ketertiban dunia demi mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jika ada soal yang berkenaan tentang nasionalisme itu lebih mengkerucut pada
Pancasila, khususnya sila ketiga ya teman-teman. Bisa ya? Oke. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan untuk meningkatkan kemampuan belajar teman-teman, ayo deh buruan bergabung di Sahabat CPNS ya teman-teman. Di situ tersedia paket SKD, SKB maupun P3K dengan masa keanggotaan 1 tahun. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan diskon tambahan. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update info terbaru dari channel ini. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.